Kapal tol laut bernama KM Simpo yang tenggelam di pelabuhan laut Lewoleba hingga kini belum dievakuasi. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan itu pun lumpuh total. Kapal Pelni sendiri pun tidak bisa bersandar di dermaga tersebut. Kapten kapal dan sejumlah awak kapal lainnya saat ini sedang diperiksa di kantor Pol Air Pelabuhan Lewoleba. Pihak Pelni sendiri mengatakan kapal tol laut yang tenggelam ini belum bisa dievakuasi. Akibatnya kapal Pelni sendiri pun belum bisa bersandar di pelabuhan Lewoleba. Saat ini pihak Pelni sudah berkoordinasi dengan Pemda Lembata untuk mengangkat kapal KM Simpo. Tidak bisa sandarnya kapal kami, jadi dampaknya sangat besar. Gitu. Salah satunya kapal tidak bisa langsung sandar. Ya, salah satunya kapal tidak bisa sandar, harus berlabuh, dan kita angkut. Kita tetap berusaha untuk melayani yang terbaik. Kita datangkan kapal dari yang kapal PD KM Ganda Nusantara 3. Kita datangkan ke sini untuk melayani penumpang naik turun. Adapun kapal tol laut KM Simpo ini tenggelam akibat ditabrak KM Maju yang menyebabkan kapal dengan muat 1.700 ton semen ini bocor dan tenggelam di pelabuhan Lewoleba Lembata. Bos. Dari Lembata, Joni Nura, tim iNews melaporkan. Kenaikan harga cabai merah juga terjadi di Kota Kupang. Minimnya pasokan cabai dan sepi pembeli yang datang ke pasar ikut mempengaruhi kenaikan harga cabai. Di Pasar Impres Nekoten Kupang yang dulunya menjual cabai merah dengan harga Rp25.000 per kilo, kini mencapai Rp60.000 per kilo. Pengiriman cabai dari luar daerah juga masih terkendala cuaca. Para pedagang hanya bisa mendapat pasokan dari petani lokal. Kecil sekarang kan pengamen sudah 50, jual 60. Dari pemasok sendiri? Lombok cuma dari Eropa ya. Yang kampung punya ada masih sedikit. Di sini jual per kilo berapa kakak? Per kilo 60. Warga berharap harga semua jenis kebutuhan pokok dapat kembali stabil sebelum bulan puasa tiba. Dari Kupang, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Tempat jualnya begitu. Jualnya di situ ya? Ini adalah video amatir yang menunjukkan penggerebekan sejumlah peternak ayam pedaging ke lokasi penampungan dan penjualan ayam beku milik PT Pelni di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Tidak cek di kafe saja. Penggerebekan yang terjadi beberapa hari lalu itu dipicu oleh kekesalan para peternak sehubungan dengan harga daging ayam yang turun drastis sejak masuknya daging ayam beku oleh PT Pelni dari luar Pulau Sumba. Masuknya daging ayam beku kemudian dipasarkan dengan harga di bawah harga pasaran umum tak hanya mematikan usaha para peternak di Kabupaten Sumba Timur, namun bahkan seluruh peternak ayam pada 3 kabupaten lainnya di Pulau Sumba. Para peternak ini banyak yang gulung tikar, sedangkan peternak yang masih memiliki ayam di kandang hanya sebatas menunggu waktu untuk gulung tikar. Peternak kesulitan untuk memasarkan ayam mereka dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya masuknya daging ayam beku, mereka bisa menjual daging ayam produksi mereka dengan kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Tingginya biaya produksi yang juga ikut naik seiring usia ayam yang diternakan menyulitkan para peternak, apalagi di sisi lain harga pakan juga terus melambung. Pasaran ayam kami Sumba Timur ini sangat terganggu sekali. Yang biasanya ayam yang seperti ini sudah seharusnya habis di minggu ke-7. Sampai sekarang sudah 2 bulan, bahkan belum ada yang terjual. Itu mulai terjadi kapan? Kira-kira 2 minggu belakangan ini. Memperhatikan kami peternak Sumba Timur ini,
Artinya kalau selagi ternak ayam ini ada di Sumba Timur, kenapa sampai masukkan dari luar itu yang Para peternak ayam hanya berharap instansi terkait menegakkan aturan yang berlaku, di mana sesuai SK Gubernur NTT, unggas dewasa dan dagingnya dari luar Sumba tidak diperkenankan masuk sejak merebaknya kasus flu burung beberapa waktu silam. SK itu sebagai upaya perlindungan Sumba sebagai kawasan bebas flu burung, namun di sisi lain secara tidak langsung memproteksi para peternak ayam pedaging dari persaingan tidak sehat akibat masuknya daging ayam beku dari luar Sumba. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, tim iNews melaporkan. Ratusan ekor sapi kurban ini sudah berada di unit pelaksana teknis UPT Rumah Potong Hewan RPH, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kupang. Ratusan sapi ini nantinya akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha 11 Agustus 2019 ini dan nanti dagingnya akan dikirim ke Pulau Jawa. Dokter hewan yang menangani ratusan ekor sapi kurban ini mengatakan sapi yang masuk ke RPH ini diseleksi terlebih dahulu dengan bobot berat minimal 120 kg dan maksimal 240 kg. Sementara terkait usia sapi kurban ini sendiri umumnya berusia 1 tahun ke atas. Tahun lalu sampai tahun ini kayaknya targetnya sama sekitar 950-an ekor. Dari daerah kabupaten di seputaran Pulau Timur. Jadi disembelih di sini, dipotong di sini, yang dikirim cuma dagingnya saja. Distribusikan ke Jawa, kayaknya ke Surabaya. Untuk diketahui, ratusan sapi kurban ini umumnya didatangkan dari kabupaten yang ada di daratan timur. Tahun ini sendiri ditargetkan 950-an ekor sapi dipotong di RPH Bimoku Kota Kupang untuk dikirim ke Pulau Jawa. Dari Kupang, Fabianus Benge, tim iNews melaporkan. Kenaikan harga daging ayam sudah terasa sejak sepekan terakhir seperti di Pasar Mindulyo, Kabupaten Pacitan. Harga daging ayam buras yang sebelumnya Rp28.000 kini naik Rp10.000 atau menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara daging ayam kampung juga ikut melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga daging ayam rutin terjadi menjelang bulan puasa seiring dengan meningkatnya permintaan sementara pasokan terbatas. Untuk memenuhi permintaan, pedagang terpaksa mengambil stok daging ayam dari luar daerah. Dulu itu kan harga normal 28-29, saat ini jadi 32-35 sampai 38 harga dada. Ya ini insya Allah semakin ke depan mau mendekati lebaran tetap naik. Diperkirakan harga daging ayam akan terus naik hingga lebaran nanti. Sedangkan harga sembako lain juga mulai naik meski belum terlalu tinggi. Dari Pacitan, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Petugas mendatangi rumah milik Imam Waluyo, warga Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dan mendapati rumah di kawasan padat penduduk ini menjadi tempat pengolahan ayam tiren atau ayam mati yang ia dapatkan dari Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Saat digerebek polisi, pria 43 tahun ini sedang mengolah ayam tiren. Dalam sehari ia dapat mengolah puluhan ekor ayam tiren. Tidak hanya mengamankan Imam Wahyudi, polisi juga mengamankan Anto Usono, 42 tahun, warga Kelurahan Sukorejo yang memasak lalu mengedarkan ayam tiren olahan hingga ke Kabupaten Malang. Para pelaku mengaku mendapatkan ayam tiren dari pengepul di Kabupaten Blitar. Mereka membeli ayam tiren seharga Rp5.000 per ekor lalu memasak dan menjualnya dengan harga Rp22.000 hingga Rp25.000 per ekor. Sudah berapa lama Pak? 6 bulan. Itu sampai olah sendiri kemudian dijual. Bagaimana? Saya cuma bersihkan apa itu bulunya. Terus saya ambil dalamnya, saya buat pakan babi. Terus saya jual beli sini. Dalam penggerebekan ini polisi menyita beberapa alat untuk memasak, bumbu dapur, ratusan ribu uang tunai dan puluhan ekor ayam tiren. Polisi juga akan mengejar pengepul ayam tiren yang ada di Kabupaten Blitar.
Sedangkan para pelaku akan dijerat dengan pasal 135 Junto, pasal 71 ayat 2 tentang Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Robi Ridwan, iNews melaporkan.